Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Masih tetap semangat bukan? Anak-anak, pada siang kali ini kita akan belajar kebaharian bab 1, yaitu tentang kedatangan bangsa Inggris dan Belanda ke Indonesia. Sebelum kita belajar, terlebih dahulu, marilah kita berdoa ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, mengetahui latar belakang kedatangan bangsa Inggris. Dan yang kedua, mengetahui latar belakang kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia. Kita akan membahas dua materi ini lebih lanjut di slide berikutnya. Pelayaran bangsa Inggris. Orang-orang Inggris tertarik untuk mengikuti orang-orang Eropa lainnya untuk mencari tempat baru. Ada beberapa tokoh pelaut Inggris yang melakukan penjelajahan samudra. Di antaranya, nomor 1, Sir Francis Drake. Rombongan ini berlayar dari Inggris ke arah barat. Ia berangkat pada tahun 1577. Dalam pelayarannya, ia singgah di Ternate dan mendapatkan rempah-rempah. Drake pulang ke Inggris dan sampai di sana pada tahun 1580. Yang kedua, ada Pilgrim Father. Rombongan ini dengan kapalnya Mayflower pada tahun 1607 berhasil mendarat di Amerika Utara. Tokoh yang ketiga adalah William Dampierre. Tokoh ini berhasil mendarat di Australia pada tahun 1688. Ia melanjutkan pelayaran dengan menyusuri pantai ke arah utara. Tokoh Inggris yang terakhir adalah James Cook. James Cook pada tahun 1770 mendarat di pantai timur Australia. Pada tahun 1771 telah berhasil menjelajahi pantai Australia. James Cook sering disebut sebagai penemu benua Australia. Selanjutnya, kita akan membahas pelayaran orang-orang Belanda. Dalam kegiatan perdagangan, biasanya para pedagang Belanda membeli dagangan rempah-rempah dari Portugis di pusat pasar Lisabon. Sedangkan pada abad ke-16, Belanda di bawah kekuasaan bangsa Spanyol. Perjuangan orang-orang Belanda untuk membebaskan diri dari bangsa Spanyol menyebabkan terjadinya perang antara Belanda dengan Spanyol. Perang ini dikenal dengan nama Perang 80 tahun. Pada tahun 1580, terjadilah penyatuan Spanyol dan Portugis. Situasi ini dimanfaatkan oleh Spanyol untuk menutup pasar Lisabon bagi para pedagang bangsa Belanda. Dengan begitu, Belanda merasa sangat dirugikan. Peristiwa inilah yang mendorong Belanda untuk mencari jalan menuju daerah penghasil rempah-rempah. Berikut ini beberapa pelaut Belanda yang ikut melakukan penjelajahan ke timur. Yang pertama, Baren. Pada tahun 1594, Baren berusaha mencari daerah timur. Ia mencari jalur lain, yaitu melalui kutub utara. Akan tetapi, perjalanan Baren ini terhenti karena air laut membeku. Ia berhenti di sebuah pulau yang dikenal dengan Pulau Novaya Zemlya. Pelayar Belanda yang kedua adalah Cornelis de Houtman. Pada tahun 1595, Cornelis de Houtman dengan 4 buah kapal memimpin pelayaran untuk mencari daerah asal rempah-rempah. Cornelis de Houtman mengambil jalur seperti yang ditempuh oleh orang Portugis. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman bersama rombongannya sampai di Indonesia dan mendarat di Banten. Inilah cikal bakal orang-orang Belanda menguasai Indonesia.
Yang ketiga ada Abel Tasman. Abel Tasman berlayar mencapai perairan sebelah tenggara Australia. Pada tahun 1642, ia menemukan sebuah pulau yang kemudian disebut dengan Pulau Tasmania. Itu adalah beberapa pelayaran orang-orang Belanda. Faktor-faktor yang mendorong kedatangan bangsa Inggris dan Belanda ke Indonesia melalui jalur laut. Kedatangan bangsa Inggris dan Belanda ke wilayah timur atau ke wilayah Asia terdorong oleh berbagai motivasi sebagai berikut. Yang pertama, pencarian daerah dan wilayah baru. Yang kedua, dikuasainya pusat perdagangan rempah-rempah di Lisabon oleh bangsa Spanyol. Yang ketiga, kelangkaan rempah-rempah yang menjadi kebutuhan pokok bangsa Eropa, terutama bangsa Inggris dan Spanyol. Yang keempat, terpengaruh oleh ajaran Kopernikus bahwa bumi itu bulat. Jadi para pelaut merasa ingin mengetahui kebenaran apa yang disampaikan oleh Kopernikus. Yang kelima, tertarik dengan kisah perjalanan Marco Polo ke dunia timur. Yang keenam, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti telah ditemukannya kompas. Yang terakhir, ingin menguasai dunia pelayaran dan perdagangan, seperti yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap Indonesia. Itu adalah beberapa faktor yang mendorong kedatangan bangsa Inggris dan Belanda ke Indonesia. Demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang faktor-faktor yang mendorong bangsa Inggris dan Belanda datang ke Indonesia. Di lain kesempatan akan Bu Guru sambung kembali, akan Bu Guru jelaskan kembali tentang bentuk kegiatan bangsa Inggris dan bangsa Belanda di Indonesia. Sekian Bu Guru akhir untuk pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.